baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai sharing kita pada hari ini. Tayyib, saya nabda liko anal biqiraatil basmalah. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala alladhi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta qadarna 'ala al-ihtifal fi hadzal makan mubarak. Tanian, salatu wassalamu ala habibina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alladzi qad hamalan nasi minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman yang Bunda cintai. Kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna yang telah diciptakan Allah dengan akal, pikiran, serta hawa nafsu. Sepantasnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat berbingkai salam selalu kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi yang maha besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Siapa lagi kalau bukan pemuda padang pasir, pendobrak pintu kebatilan, pengangkat derajat wanita, buah hati Siti Aminah. Siapa Bun buah hati Siti Aminah kira-kira? Allah Habibina sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hari ini Bunda dan Bunda Ima akan melakukan sharing tentang bagaimana peran remaja di era milenial. Kira-kira kata-kata remaja itu asing nggak bagi kakak-kakak sekalian? Enggak. Remaja adalah atau para pemuda ya, yang usianya itu rentannya sekitar dari 12 sampai 19 atau 18 tahun. Oke, yang kira-kira seperti ananda kita yang di SMP, Bunia, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, alhamdulillah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, serta penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan tersebut dihiasi oleh bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, tanpa ada yang tuli. Pemuda juga merupakan pusat perhatian dan tumpuan harapan bagi masyarakat. Pemuda sebagai obor penyemangat masa kini dan insan-insan pembangun di masa yang akan datang. Maka dari itu, pentingnya pemuda itu mendapatkan bimbingan Islami secara khusus, sehingga dapat mampu memajukan negara dan agamanya. Dengan demikian, pemuda yang menginginkan masa depan yang cerah, maka harus mempersiapkan dirinya dimulai dari hari ini. Jika sebelum-sebelumnya masih memiliki sifat yang kurang bagus, mulai hari ini, mulai kita perbaiki. Lalu, sosok pemuda seperti apa yang didambakan oleh Allah dan agama kita untuk membangunkan negeri ini, Bun, kira-kira? Sosok pemuda yang memiliki akhlak mulia. Good. Selain itu, digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang pemuda Ashabul Kahfi, Bun, yaitu sekelompok pemuda yang memiliki integritas moral dan iman yang subhanallah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq.
Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Shadaqallahul azim. Semoga kita yang mendengar dan yang menyampaikan mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bun. Selain Al-Qur'an, hadis juga menggambarkan bagaimana remaja milenial itu, bagaimana remaja yang didambakan oleh agama. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sabaqa qabla haramai, sabaqa qabla haramai." Masa muda sebelum masa tua. Dari ayat di atas dan hadis sudah tergambarkan setiap orang itu memiliki masa muda. Jadi orang-orang yang sudah tua sekarang itu sudah pasti menempuh yang namanya masa muda, Bun ya. Dulu nenek-nenek kita juga pernah muda. Jadi kira-kira dari hadis dan Al-Quran yang digambarkan masa muda, ada nggak, Bun, karakteristik mengenai pemuda milenial ini, Bun, kira-kira? Mungkin Bunda Ima akan menjelaskan, Bun. Juga banyak dukungan dari surat Al-Quran ataupun juga dari hadis. Oke, baiklah. Gimana itu, Bun? Anak-anak Bunda. Ya. Ada 6 poin di sini yang akan Bunda sampaikan mengenai tentang karakter atau akhlak, ya. Ya. The first, youth characteristic are described as follow. Jadi karakteristik pemuda yang digambarkan ya, di dalam poin ini adalah sebagai berikut. The first, use always call out moral or truth. Jadi di sini pemuda yang selalu menyerukan kepada akhlak dan kebenaran. This point support by Surat Al-A'raf, verse 161. Jadi di sini didukung juga dari Surat Al-A'raf ayat 1 ya. 1, Bun ya. Yang artinya, dan di antara kami cipta ada umat ujuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Which mean you be honest and fair. Jadi di sini kalian harus memiliki sikap yang jujur dan adil. Oke, next kita lanjut aja ya. Well, the second, they love Allah and Allah they love them too. Jadi ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita pula. Atau ketika mereka mencintai Allah, maka Allah akan mencintai mereka. Mana itu makna mencintai? Ya, dengan taat kepada Allah, mematuhi peraturan Allah, terus juga selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya juga mencintai. Oke, this point support by Surat Al-Maidah verse 54. Jadi di poin ini Surat Al-Maidah ayat 54. Ayat Al-Maidah 54 bisa dibuka? Oke, di sini artinya it's mean you must be kind, humble, polite, and don't. Jadi di sini kalian harus ramah, bersikap lemah lembut di sini artinya. Kalau dalam bahasa Indonesia di sini surat ini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Itu tadi ada salah satu contohnya kaum kafir tadi yang dijelaskan Bunda Tiwi, dan mereka pun mencintainya dan bersikap lembutlah terhadap orang mukmin. Kemudian bersikap keraslah terhadap orang-orang kafir dan yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Lanjut ya. Oke, well, next, the third, yang ketiga, poin ketiga.
They protect, remember each other, and do religious education. Jadi di sini mereka harus saling melindungi dan mengingatkan satu sama lain dan terus belajar tentang menjalankan ajaran agama Allah. Menjalankan agama Allah dan juga belajar tentang ajaran agama Allah ya. Dengan belajar Al-Quran, terus juga mencari tahu artinya, sudah dicari tahu dan dibaca artinya, dilakukan, iya benar, diimplementasikan ke kehidupannya sehari-hari. Okay. This point support by surat Al-Taubah verse 21. Jadi poin ini juga didukung sama surat Al-Taubah ayat 7 ya. Yang berbunyi gimana Bun? Yang berbunyi, believing man and the believing woman are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong, and establish prayer and give zakah and obey Allah and His messenger. Thus Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is exacted in might and wise. Jadi yang artinya di sini, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagiannya mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah, Rasulnya. Mereka akan diberikan rahmat. Hadiahnya, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan sesungguhnya Allah Maha lagi Maha sempurna. Jadi hadiahnya adalah rahmat bagi anak pemuda-pemuda yang mengerjakan atau orang-orang yang mengerjakan hal yang di atas itu, zakat, mendirikan sholat dan lain-lain, dan taat kepada Allah. Maka hadiahnya adalah memberikan rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Poin ketiga Bunda Iman. Kakak Zidan, Bunda tolong ulangin poin ketiga. You must obey Allah and His messenger, study about Islamic, protect and remember other. Nah, di poin ini juga dia juga mengatakan kalau kita harus saling melindungi dan mengingatkan dunia. Ya benar, ini poin ketiga. Jadi saling mengingatkan ketika temannya ingin mengerjakan sesuatu hal yang buruk, kalian sebagai teman, sebagai sahabat muslim, mengingatkan kalau hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus saling mengingatkan satu sama lainnya. Ketika temannya ada berbuat baik, juga kita harus bisa mencontohnya juga. Tapi ketika teman kita berbuat kesalahan, maka kita ingatkan mereka. Siapa tahu mereka hilaf, tapi dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara marah-marah. Kamu nih tidak boleh bohong ini, nggak boleh kayak itu. Tapi harus berkata yang baik. Oh iya maaf tadi kamu kenapa nggak bersikap jujur? Lebih baik kamu kan berkata yang jujur kayak. Ya. Nah, lemah lembut ya diajarkan sama Rasul ya. Di surat tadi juga berkata yang lemah lembut. Jadi ketika kita mengingatkan seseorang, itu tidak cara yang marah-marah atau cara bentak-bentak, berkata yang tidak baik, ngata-ngatain, mencela, itu tidak boleh. Ya. Tapi dengan cara yang baik ketika mengingatkan teman. Kemudian juga kita harus banyak belajar tentang Al-Quran dan belajar tentang Islam. Bisa dilihat kalau sekarang ini kita nggak bisa kajian secara langsung, bisa lewat live streaming atau juga bisa nonton di YouTube ya. Alhamdulillah Bun ya, anak-anak kita sudah belajar dan menjalankan ajaran Allah seperti belajar Al-Quran, belajar ummi yang dilakukan setiap hari. Alhamdulillah juga di sekolah kita ada namanya Islamic Character Building. Jadi di situ membangun karakter-karakter Islam, baik itu adab atau akhlaknya. Baik berkata jujur, kita juga menanamkan hal tersebut. Kemudian cara adab makan, cara adab terhadap guru atau orang yang lebih tua atau sesama teman diajarkan di sekolah kita. Benar anak-anak? Oke, jadi semuanya sudah, insya Allah anak-anak kita sudah banyak belajar dari sejauh ini, dari mulai kelas 7, udah ada juga yang dari SD juga, sekolah di Fatona. Nah, jadi kita
tinggal melakukan dan tetap mempertahankan apa yang sudah guru-gurunya, bapak bundanya ajarkan di sekolah tentang Islamic character building ya, tentang pembangunan karakter Islam. Jadi kita tidak hanya orang Islam saja, tapi kita mencerminkan karakter Muslim sejati. Iya. Ada ya? Oke, next lanjut. The fourth are young person that fulfill a promise. Jadi sini mereka para pemuda yang memegang janji, janjinya kepada Allah dan janjinya sama manusia. Okay. This point support by Surah Al-A'raf, verse ayat 20. Jadi surat Al-A'raf ayat 20. Bisa dibuka Al-Qur'annya. Allah berfirman, "Choose the covenant of Allah and do not break the contract." Allah berfirman yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak janjinya. Gimana itu Bun maksud orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak janjinya? Kira-kira contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana Bun? Ya, janji kita kepada Allah untuk gimana? Kalau janji kepada Allah dengan syarat taat kepada Allah ketika kita Allah, kita meyakini adanya Allah, kemudian kita taat dan beribadah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah, ya tidak syirik, juga termasuk janjinya kepada Allah, terus juga itu dan ya mendirikan juga mendengarkan dan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi Rasul juga larangannya. Ya, menjauhi larangannya tadi. Di poin ketiga tadi ya, ada cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian juga tidak merusak janji, artinya tidak mengingkari janji ya, tidak merusak janji. Jadi kita melakukan Allah, kemudian janjinya kepada manusia itu juga sama aja di sini. Janjinya, misalnya kita berjanji akan bertemu dengan teman jam sekian, atau kita akan belajar dengan teman bersama jam sekian. Nah, kita punya janjinya atau undangan juga termasuk juga janji ya, wajib kalau kita diundang maka kita wajib menghadirinya. Kecuali memang ada urgent yang tidak bisa, maka kita beritahu teman kita untuk kita tidak bisa. Iya. Jadi mereka dengan janji. Contoh hari-hari tadi ya, janji dengan teman, terus tidak mengingkarinya, berkata yang jujur. Jadi ketika kita tidak mengingkari janji, itu sama aja dengan kita orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, kalau kita mengingkari janji, itu kita termasuk orang-orang munafik. Karena ada beberapa contoh orang munafik itu. Satu, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Apabila ia berkata, ia berbohong. Jangan dulu ya teman-teman menjadi orang munafik Bun ya. Oh, jangan sampai anak-anak Fatona seperti itu ya. Insya Allah tidak Fatona. Iya benar. Oke, jadi semuanya itu you must fulfill a promise and you can be trusted person. Jadi harus menjadi orang-orang yang terpercaya, amanah, jujur, memegang janji ya. Jadi anak-anak Bunda harus memiliki karakter yang seperti itu ya. Iya. Lanjut, tidak ada pertanyaan questions? Tidak ada yang mau bertanya? Pak Zikra, ada yang mau bertanya? Siapa? Ariel atau yang lainnya? Oh, Ariel belum gabung ya? Fiona, Nova, ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Oke. Well, kita lanjut ya. Oke. The fifth, kelima. They are not doubtful to victimism. Their life and world to economic importance. Jadi di sini mereka tidak ragu-ragu dalam berkorban
dengan jiwa, harta mereka untuk kepentingan Islam. Jiwa dan harta mereka untuk kepentingan Islam. Di sini ada karakter yang kelima, menjelaskan tentang tidak ragu ya, tidak ada keraguan kita ketika kita harus membela Islam dengan jiwa ataupun dengan harta. Gimana itu Bun? Contohnya di kehidupan Ananda keseharian Ananda. Contoh berkorban. Benar, kalau berkorban di sini, kalau di zaman Rasul dulu itu namanya ada jihad berperang ya. Ya benar. Tapi untuk anak-anak, karena tidak ada lagi namanya zaman perang, maka digantikan dengan berjihad dengan menahan hawa nafsu atau restrain passions, menahan hawa nafsu ya. Iya. Makan ini, makan itu, nah tidak boleh ya, karena masih puasa. Jadi kita menahan. Fungsi puasa di sini yaitu menahan hawa nafsu, baik mau makan ataupun nafsu untuk berbuat hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Jadi anak-anak di sini dilatih kesabaran, ya, kesabarannya untuk menahan nafsunya, Ya, baik lapar, ya, atau korban bagi agama kita yaitu menuntut ilmu, Bun ya. Berkorban, ya, benar. Kita belajar ke sekolah itu sudah wujud pengorbanan kita, mengorbankan waktu, terkadang mengorbankan tenaga juga Bun ya. Kadang ada yang loyo sekolah. Itu juga termasuk dengan berkorban untuk jihad juga ya. Anak-anak sekarang di zaman sekarang bukan yang jihad yang kayak seperti dulu ya, harus menyumbangkan harta untuk perang, bukan. Tapi kalau sekarang ini kalian harus banyak-banyak belajar, baik itu sekolah formal ataupun non formal ya. Atau belajar sendiri lewat internet boleh juga, itu termasuk dengan jihad. Karena jihad kita itu belajar dan menahan hawa nafsu. Kita juga ketika kita memiliki ilmu Bun ya, ilmu itu harus diberikan kepada orang lain. Karena benar, apapun bunyi mahfuzatnya Bun, al ilmu bila amalin kata jarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagai apa Bun kira-kira? Bunda Ima? Bagai pohon yang bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bayangin aja pohon yang rindang yang tidak memiliki buah. Kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat, tapi sedikit manfaatnya, Bun ya. Manfaatnya sedikit. Jadi sebaiknya kita harus membagi ilmu ya. Ini yang kita dapat Karena ya benar. Tapi ilmunya juga harus kita lihat dulu ya. Jangan sembarangan ilmu kita mentang dapat informasi langsung kita bagikan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita lihat dulu ilmunya benar atau enggak, hadisnya sahih atau enggak, atau benar-benar surat itu menjelaskan tentang hal itu, baru kita kasih ke teman. Atau juga informasi tentang apapun itu ya, yang bersikap bukan yang hoax ya, tapi yang benar. Iya. Ya, tidak. Any questions? Ada pertanyaan? Oh, belum ada ya. Oke, next, lanjut ya. Iya. So, jadi ini for the youth atau pemuda, youth itu adalah pemuda ya. Tulisannya Y-O-U-T-H. Youth itu artinya pemuda. You must study hard and restrain passion. Jadi kalian harus belajar dengan giat, kemudian juga menahan hawa nafsu. Jadi berkorbannya untuk pemuda sekarang, jiwa dan raganya adalah caranya belajar dan menahan hawa nafsu. Oke, next. The sixth thing, young person that grow are always devoted to Allah and their heart is always connected with the mosque. Jadi di sini pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang untuk ikhwan itu diwajibkan sholat di masjid, sholat di masjid. Sekarang kan di masjid. Jadi gimana Bun? Sholat di masjidnya itu? Kalau sholat 5 waktu pun masih diperbolehkan. 5 waktu yang tidak boleh itu sholat yang ramai seperti sholat tarawih, terus juga sholat istri yang rame-rame ya. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu itu masih ada.
di untuk sholat yang banyak kapasitasnya kayak sholat apa Jumat Ya. itu juga yang rame, yang dibutuhkan banyak jamaah. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak terlalu rame, Bun. Ya, ya, ya. Dan juga ya paling dicegah dengan cara sekarang nggak ada lagi masjid yang menggelar apa sajadah mereka. Jadi kalian harus membawa sajadah sendiri ketika sholat, gitu aja sih. Jadi lebih mencegah, terus juga jangan lupa cuci tangan. Biasanya di masjid itu sudah ada cuci tangannya, cuci tangan dulu sebelum masuk masjid, terus juga berwudu, bersih. Insya Allah. Oke, next Bun. Ya, oke. This point support by hadis Bukhari and Muslim. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu disupport dan didukung sama surat Al-Quran sama hadis Bukhari and Muslim. 7 golongan ya, 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah pada hari akhir, pada hari kiamat. The first leader fair. Nah, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Bersih. Iya, benar. Para pemimpin yang adil. Di Al-Quran juga kalau pemimpin atau orang-orang yang dituntut masuk neraka itu adalah para pemimpin. Ya, itu yang pertama. Para pemimpin. Jadi kita nggak mesti nggak menganggap remeh ya tentang menjadi pemimpin itu, karena tugas pemimpin itu sangat berat. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kita tidak berbuat kesalahan sedikit atau tidak bersikap adil, maka dia cepat masuk nerakanya. Tapi kalau dia menjadi adil, dia cepat masuk surganya. Jadi itu ada 2. Jadi harus bisa ngerti. Kalau misalnya jadi ketua kelas ya, Harus berlaku adil Bun ya. Kooperatif dan fair. Next, the second itu devote to Allah. Jadi beribadah dan taat kepada Allah, jalankan ibadah, zakat, puasa, terus juga menunaikan menunaikan 5 waktu di masjid yang laki-laki dan lain-lain sebagainya. Nah, bicara tentang zakat Bun, sebentar lagi kita akan mendekati hari kemenangan nih. Ya, benar. Untuk zakat itu diwajibkan ya, wajib baik yang miskin atau yang kaya. Nah, bagi yang mampu, bukan kaya ya, tapi mampu ya. Bagi orang yang mampu zakat, silakan zakatnya dipercepat ya. Biasanya seminggu sebelum Ramadan itu udah buka ya. Biasanya kalau di muslim ya udah mulai dibuka untuk zakatnya. Jadi bagi yang mampu silakan cepat-cepat bayar zakatnya di hari pertama. Karena kenapa? Bagi yang kurang mampu itu juga wajib. Jadi ketika yang mampu sudah membayar zakatnya atau membayar berasnya, nah kemudian panitianya memberikan kepada yang kurang mampu. Kemudian yang kurang mampu tersebut juga membayar kembali zakat itu melalui dari yang orang-orang yang mampu tadi, berikan beras yang diberikan kepada orang yang mampu, kemudian panitia yang memberikan yang kurang mampu, kemudian yang kurang mampu tadi memberikan lagi kepada panitia zakatnya untuk berzakat gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi Next Bun. kita membantu atau menolong yang tidak mampu berzakat, karena zakat itu wajib bagi setiap muslim ya. Next, bagian yang ketiganya, 7 golongan tadi, your heart is always connected with the mosque. Jadi hati kalian itu selalu dekat dengan masjid. Jadi belajarnya di masjid, kalau mau bertanya dengan ustadznya bisa di masjid. Jadi kita menganggap masjid itu adalah sekolah kita juga. Ya, kita beribadah nggak hanya beribadah, tapi juga belajarnya di masjid. Gitu. Bisa nanya di ustadznya, ngaji di masjid, meramaikan masjid, itikaf di masjid. Kalau untuk pandemi sekarang ya tidak bisa itikaf ya di masjid. Mudah impian banget Bun ya yang kayak gitu, yang selalu di masjid. Nah, ya. Tapi insya Allah kalau hati kita, ya Allah saya ingin rindu masjid, pengen ramai lagi seperti dulu kala.
tahun sebelumnya, banyak sholat di masjid. Itu insya Allah Allah akan memberikan niat yang baik kita tadi akan dibalas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jadi niat kita juga, niat kita merindukan masjid, itikaf tapi di rumah, tapi di hati kita pengen itikafnya di masjid, insya Allah Allah memberikan amal yang. Next, the fourth, remember Allah in daily life dengan cara berzikir. Jadi mengingat Allah tuh bukan berarti ngingat dalam hati, dalam pikiran kita, bukan, tapi dengan cara berzikir. Setiap habis sholat, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang berkata seperti itu. Zikir juga bukan dimanapun, Bun. Misalnya ketika kita marah, kita mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika main game, gimana? Ketika main game, coba. Kebanyakan yang zaman sekarang, anak-anak milenial sekarang ini, kalau main game itu berkatanya yang buruk ya. Semua kebun binatang disebut. Nah, itu hilang bagi remaja muslim di era milenial. Jadi kita ganti dengan istighfar. Ketika kita mendapat kesusahan, main gamenya susah, kita bilang astagfirullahaladzim. Atau ketika kita dapat musibah, istighfar, banyak-banyak mohon ampun ya. Kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan, ucapkan sebelum makan bismillah. Jadi selalu berkata yang baik. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan ya. Allah yang luar biasa, misalnya pemandangan alam yang bagus, gunung yang bagus gitu, bilang subhanallah. Untuk kebaikan yang kita dapatkan itu ucapkan masya Allah. Iya. Nah, caranya berzikir dan mengingat. Next, love each other in a cause of Allah. Jadi mencintai satu sama lain atau menyayangi satu sama lain karena Allah. Kita mencintai teman kita, menyayangi teman kita, mencintai orang tua kita karena Allah. Jadi jangan sampai kita itu menduakan Allah. Jadi saya sangat kagum dengan ibu saya, apapun yang terjadi ibu saya. Jadi sehingga benar-benar apa ya ibaratnya, mencintainya berlebihan gitu. Lebih Ketika kita ada Allah. ya benar. Atau kita menyukai lawan jenis berlebihan, itu juga tidak dibolehkan ya. Iya. Jadi ingatlah, kita mengagumi seseorang, ya di masa remaja ini pasti ya Bun ya, ada namanya rasa suka dengan lawan jenis teman. ya benar. Atau mengagumi teman kita, itu kagumilah secara yang baik, yaitu dengan cara mengingat Allah. Saya menyayangi dan mencintai teman saya itu karena Allah. Iya. Terus saya menyayangi karena Allah. Jadi dari Allah. Jadi mengambilnya dari kita tidak merasa sakit hati atau gimana ya, merasa sangat berduka yang teramat dalam, tidak. Karena kita ingat, apapun yang kita dapatkan sekarang ini adalah karunia dari Allah. Ya, kalau mau ngambil ya sudah, kita ikhlas gitu. Jadi jangan berlebihan, jangan mencintai sesuatu hal di muka bumi ini dengan cara yang berlebihan. Next, 6, restrain passion. Jadi tadi kan menahan hawa nafsu. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita, menahan hawa nafsu kita, mencegah perbuatan yang buruk, kayak itu, mengingatkan teman kita ketika mereka ingin berbuat suatu hal yang buruk, tidak baik. Oke. Next, 7, give alms ya. Jadi memberikan. Nah, benar. Di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita selalu banyak bersedekah. Apalagi memberikan bukaan untuk saudaranya atau tetangganya ya. Ya. Bisa dilakukan. Itu saudara terdekat ya anak-anak. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita, bisa diberikan makanan yang kita punya. Atau biasanya saling ini Bun ya, saling antar Bun ya. Ketika kita memberikan bukaan, nanti tetangganya juga balas. Kadang seperti itu, kadang ada juga yang tidak. Tapi jangan diharapkan, kalau kita ingin dapat balasan itu jangan diharapkan. Kita memberi secara ikhlas Bun ya, tanpa mengharap balasan. Jadi banyak-banyak bersedekah, apalagi ini
semua amalan dilipat gandakan. Gandakan. Yang wajib dikerjakan, kemudian yang menjadi nilainya seperti wajib ya. Dan yang lain-lainnya juga, amalan-amalan yang lainnya juga. Oke. Jadi ini aja ya. Gak ada yang bertanya. Oh, untuk jawaban tadi ada? Belum ada jawaban? Belum Bu, nanti jawabannya posting IG aja, tag IG SMP kita. Oh iya benar, Bunda Dwi, Bunda Tiwi, silakan Bu. Di IG Sitfaton SMP IT Fatona Palembang Bun ya. Jadi nanti anak yang baru menyaksikan ini, tadi pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan sebagai remaja muslim di era milenial? Kalian lakukan sebagai muslim ya. Baik itu perbuatan ataupun hal-hal yang bisa membangun bangsa dan membangun Islam. Bagaimana membangun Islam? Wait Bun, wait. So, you have to be use who is. Jadi kalian harus jadi pemuda yang seperti ini. Hanes, fair, adil, terbuka dan lain. Selain itu, don't mock, jangan mencela orang lain. Obey Allah and His Messenger, taat kepada Allah dan Rasul dengan menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Next, banyak-banyak belajar tentang Al-Quran, memahami arti makna Al-Quran dan menginterpretasikan atau melakukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Protect and remember each other. Jadi saling mengingatkan dan melindungi sesama muslim ya tadi ya, mengingatkan temannya atau teman muslim atau muslim. Terus next, fulfill a promise, menepati janji, ya, melaksanakan janji. Person, menjadi orang yang terpercaya, yang bisa dan dapat dipercaya, menjadi orang amanah. Restrain a patience, bisa dapat menahan hawa nafsu. Generous atau dermawan, ya tadi banyak-banyak bersedekah, zakat. Close the mosque, dekat dengan masjid, hati ataupun raga kita itu selalu dekat dengan masjid. Love each other in the cause of Allah. Jadi mencintai dan menyayangi satu sama lain karena Allah. Jadilah pria dan wanita yang seperti digambarkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi pemuda Ashabul Kahfi, Bun ya. Kesimpulannya tadi itu ya, menjadikan karakter muslim seperti yang tadi, jujur, adil, ya, memiliki akhlak mulia. Oleh jadi pemuda Ashabul Kahfi, Bun ya. Benar. Jadi di sini peran remaja di era milenial adalah memperbaiki karakternya. Yeah. Karakternya yang berkarakter Islam. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, Bunda tutup ya. Oke, that's all I could tell you for this time being. Sorry if I made many mistakes. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.